Suara, inilah 104,2 Tasya FM. Di dalam jaringan Mnet, nomor satu hati, selalu dinanti, suara negeri tercinta, dakwah dan pendidikan. Selamat pagi sahabat semuanya, bersua kembali bersama Bang Jan di sini. Alhamdulillah ya, tepatnya di edisi 29 November ya 2021 di edisi Senin, juga bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dan kembali di program Tausiah Subuh kita ya, bersama Bang Chan dan juga Ustadz kita yang sudah sampai di studio dengan aman ya. Kita sapa dulu Ustadz kita. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan sapa pendengar kita Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apa tema kita sekarang Pak Ustadz? Insya Allah kita angkat tanda orang mendapatkan hidayah. Tanda orang mendapatkan hidayah ya. Ya. Baik sahabat, sehat semuanya. Seperti biasa, nanti yang pengen gabungan atau beratensi di sini ya, bisa melalui telepon kita di 082386447487. Dan sebelumnya selamat pagi buat sahabat yang mungkin baru saja monitor atau udah sedari tadi ya. Selamat pagi kami ucapkan, dan juga buat yang di live streaming semuanya tanpa terkecuali selamat mendengarkan ceramah dari Ustadz kita, dan mudah-mudahan nanti apa yang lo sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tidak panjang-panjang Bang Canda ya, kita persilakan saja langsung bersama Ustadz UG. Kita persilakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah segala bentuk pujian dan bentuk syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi ini, pada hari ini, kembali Allah limpahkan segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu mungkin nikmat kehidupan kembali, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekayaan, dan nikmat yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu. Begitu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita pakai, kita terima serta kita pergunakan dalam kehidupan. Mungkin di ketika itu kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan di dalam kehidupan. Mungkin banyak tetangga kita mungkin, atau sanak famili kita, atau keluarga kita yang lain,
atau saudara kita sesama muslim ataupun manusia yang beragama non-muslim, mungkin terlupakannya namanya nikmat kesehatan. Akan tetapi itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala nikmat sehat itu teringatnya di ketika kita sakit. Nikmat kesempatan itu datangnya kadang-kala ingatnya itu di ketika kita sempit. Dan nikmat kekayaan itu kadang-kala kita rasakan di ketika Allah uji dengan kemiskinan. Begitulah hakikatnya manusia. Bersyukurnya kepada Allah di ketika Allah memberikan suatu cobaan dan ujian dalam kehidupan. Padahal sesungguhnya nikmat Allah itu pun ujian bagi kita. Apakah dengan nikmat Allah itu kita mampu mendekat kepada Allah? Ataupun malah sebaliknya menjauh dari Allah? Kadangkala usia muda kita tidak gunakan untuk beribadah. Lantas di ketika tua baru nyesal. Kenapa ya dulu waktu muda saya tidak rajin ibadah? Sekarang sudah tua, udah sulit. Bergerak saja sulit, apalagi beribadah. Nah ini nyesal kelak. Nah pergunakan waktu muda itu selagi nikmat muda itu Allah berikan dalam kehidupan kita. Jarang loh kaum yang muda saat ini rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin sholat. Amat sangat jarang kita temui, kecuali pemuda itu benar-benar dan betul-betul sadar bahwasanya masa muda itu pasti akan berakhir. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, persoalan bersyukurnya manusia itu sebetulnya Allah akan tambahkan nikmat kita kalau seandainya manusia itu bersyukur kepada Allah. Manusia akan pandai bersyukur kepada Allah di ketika manusia itu pandai mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah panutan dalam kehidupan kita, contoh yang baik dalam beribadah, contoh yang hasanah dalam bertutur kata, serta contoh yang diridhoi Allah untuk beramal dalam kehidupan dunia. Untuk apa? Bekal kita kepada kehidupan akhirat. Kita contohkan saja dalam kehidupan kita. Kalau seandainya ada suatu tujuan, pergi mungkin ke tempat rekreasi, kalau nggak bawa bekal, nanti kalau seandainya lama di sana, kita mau makan apa? Mau minum apa di sana? Kalau nggak ada bekal, kita bawa dari rumah. Atau kita ke tempat sesuatu yang mungkin kita ada kegiatan di sana. Lantas kegiatan itu mungkin sampai malamnya, bahkan sampai besoknya lagi. Lantas kalau nggak ada kita bawa bekal, gimana kita mau melangsungkan kehidupan? Nah, begitu pula lah kehidupan dunia. Mesti ada bekal menuju kepada kehidupan akhirat. Apa bekalnya? Tak lain dan tak bukan amal ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Apa petunjuknya? Tak lain dan tak bukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan nyesal nanti
Di akhirat kita termasuk golongan yang merugi, nanti kita dibagi-bagi nanti. Ini golongan manusia yang beruntung, tempatnya mana? Tuh, surga. Ini golongan manusia yang merugi, tempatnya mana? Tuh, neraka. Jangan-jangan nanti kita bisa masuk golongan yang merugi, tempatnya adalah neraka. Nyesal. Penyesalan kemudian itu nggak ada gunanya. Mending kita nyesal dahulu, itu adalah pendapatan, daripada menyesalnya kemudian itu suatu kerugian. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita, apalagi yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan insan atau manusia, tentulah banyak mungkin sesuatu agenda rutinitas yang telah kita lakukan. Kadangkala kita tersesat dan terlupakan. Kalau seandainya amal kita, perbuatan kita mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, dan mungkin kita telah lakukan yang namanya larangan Allah. Nah, itulah sesungguhnya kita kehidupan ini dalam kehidupan dunia. Nah, oleh sebab itu, agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya agama yang diakui kebenarannya oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Ini kata Allah. Sesungguhnya agama di sisiku, kata Allah, yang aku ridhoi itu, yang aku terima itu, kata Allah, hanyalah agama Islam. Gak ada agama lain yang Allah terima ibadahnya. Gak ada agama lain yang Allah terima pahalanya. Gak ada. Hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini kata Allah. Makanya kepada kita yang beriman, Allah serukan kepada kita semuanya. Siapa saja yang beriman, yang mengaku Allah Tuhan kita, malaikat-malaikatnya kita percaya, begitu juga kepada Rasulnya, kitabnya, hari kemudian, bagaimana pula qada dan qadar, kita percaya semuanya, berarti kita beriman kepada Allah. Dan orang yang beriman itu jualah yang diserukan oleh Allah. Untuk apa? Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kafah. Ini seruan Allah kepada kita. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, masuklah kalian kepada agama Islam itu dengan kafah. Sempurna, totalitas, menyeluruh, jangan tanggung-tanggung dan jangan pilih-pilih. Nah, ini manusia kadangkala mengaku beragama Islam, ibadahnya pilih-pilih, amalannya pilih-pilih. Tapi kalau orang yang beriman nggak ada pilih-pilih. Kalau seandainya itu perintah Allah dan dibolehkan oleh agama Islam, maka orang Islam itu, orang yang beriman itu melakukan semuanya. Itulah orang yang beriman. Dan itu pun tidak terlepas daripada yang namanya petunjuk Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, sesungguhnya di dalam kehidupan kita, Allah memberikan suatu petunjuk jalan kebenaran. Dan Allah pasti menepati apa yang beliau janjikan kepada hamba-hambanya. Orang yang mendapatkan petunjuk itu sebetulnya itu manusianya luar biasa. Kenapa tidak semua manusia itu diberikan petunjuk jalan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa petunjuk itu dalam agama kita yang disebut dengan hidayah atau petunjuk dalam sebuah kebenaran? Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah tanda orang yang mendapatkan hidayah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada,
berbicara masalah hidayah, itu berasal daripada kata atau bahasa Arab yang dinamakan dengan huda. Apa itu petunjuk? Petunjuk bagi manusia ini sebetulnya suatu keuntungan bagi manusia. Berbicara masalah hidayah, masalah petunjuk, tidak semua manusia mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, ini luar biasa, ini Allah. Luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Apa yang disebut dengan hidayah? Hidayah ini suatu petunjuk yang diberikan Allah kepada hambanya, hanya kepada orang-orang terpilih. Ini orang-orang pilihan Allah. Enggak semua manusia loh dapat hidayah. Ini pilihan Allah. Kalau seandainya kita dapat hidayah, dapat petunjuk dan sebuah kebenaran, itu termasuk orang-orang pilihan Allah. Apakah kita termasuk orang pilihan Allah? Itu persoalan mungkin dalam kehidupan kita. Yang pastinya hidayah itu adalah petunjuk kemuliaan yang didapat seseorang sebagai jalan untuk keselamatan. Nah, ini semua orang itu pasti menginginkan suatu keselamatan. Nggak ada manusia yang tidak ingin selamat, semuanya. Bahkan kadang-kala orang yang gila pun ingin selamat, apalagi kita yang tidak gila pasti ingin selamat. Kalau seandainya kita bawa mobil atau bawa kendaraan, bawa motor misalnya, itu kan ada petunjuknya. Baik itu cara pemakaian mobil, ada petunjuknya. Ini setir, apa gunanya untuk mengarahkan kita ke mana pergi. Ini rem, apa gunanya untuk menghentikan lajunya. Ini gas, apa gunanya untuk menjalankan sebuah kendaraan. Setiap bahan, setiap alat yang ada pada mobil itu ada fungsinya masing-masing. Setelah mobil itu berjalan, di jalan itu ada rambu-rambunya. Ini misalnya ada lampu merah, ini apa maknanya? Berhenti. Ada pula lampu kuning, apa maknanya? Hati-hati. Ada pula lampu hijau, apa maknanya? Boleh jalan terus. Ada pula tanjakan gimana, ada bengkolan, ada jalan berliku, ada menurun dan sebagainya. Kalau seandainya kita nggak patuhi itu, maka kecelakaan bisa terjadi di ketika kita menjalankan sebuah kendaraan. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, begitu pula hakikatnya kita manusia. Dalam menjalankan kehidupan ada rambu-rambunya. Ini kalau kita lakukan ada akibatnya. Ini kalau tidak kita lakukan ini akibatnya. Ada semuanya. Apa petunjuknya? Ada rambu-rambunya. Apa itu Al-Quran dan Sunnah? Ini perintah Allah, ini larangan Allah. Ini nggak boleh, ini boleh. Ada semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika manusia itu mendapatkan suatu hidayah, suatu petunjuk dari Allah, maka insya Allah akan menjalankan semua perintah Allah dan menghentikan larangannya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, lantas mungkin ada suatu pertanyaan atau terlintas pada pikiran kita, apa saja tanda orang mendapatkan hidayah itu. Mungkin sebagai tanda tanya, mungkin di pikiran kita selama ini, apa saja tanda-tanda orang mendapatkan hidayah itu. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah tanda orang yang mendapatkan hidayah itu seperti apa. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, tanda orang mendapatkan hidayah itu yang pertama adalah mudah dalam melakukan ibadah.
atau mudah dalam menjalankan ibadah. Nah ini gampang, gak sulit bagi mereka. Apabila seseorang telah mudah, telah gampang melakukan suatu ibadah yang diperintahkan Allah, nah itu tandanya orang sudah mendapatkan hidayah itu. Orang kalau sudah dapat hidayah itu, apapun ibadahnya, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya mereka diberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan gampang, semuanya akan mudah mereka lakukan. Gak ada kesulitan bagi mereka, asalkan itu perintah Allah mudah mereka lakukan. Kalau mereka dapatkan suatu hidayah atau petunjuk. Contohnya saja, ibadah sholat subuh itu kadang-kala itu sulit itu tuh, atau berat itu. Kenapa? Subuh itu udaranya dingin, udaranya itu membuat kita ketiduran itu pulas, tidurnya enak, tidurnya nyenyak. Bahkan di ketika azan subuh itu kadang-kala selimutnya sudah ke bawah, ditarik lagi. Nah itu, kalau seandainya orang diberikan hidayah oleh Allah, maka nggak peduli bagi mereka mau dingin ke, mau panas ke. Kalau sudah perintah Allah, tunaikan dengan segera, itu orang dapat hidayah. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Kalau kita fikir-fikir nih, 1 bulan ibadah puasa itu berat juga loh. Di sehari lagi, kalau malam oke lah, tidur aja kerja kita, tapi sehari lagi bagaimana teriknya matahari, bagaimana pekerjaan yang kita lakukan, bagaimana mungkin lamanya menunggu waktu berbuka. Tapi kalau seandainya mereka beriman dan diberikan hidayah, semuanya akan gampang saja kok, bahkan gak terasa itu. Itulah orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebelumnya mereka gak pernah sholat, gak pernah puasa, atau melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan agama. Tapi ketika mendapatkan suatu hidayah dari Allah, maka dia akan mudah melakukan suatu ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang mudah atau tidak pernah berat dalam melaksanakan suatu ibadah. Nah ini tanda pertamanya, mudah dalam melakukan suatu ibadah. Gak ada baginya suatu tantangan dan rintangan yang begitu berarti. Bagi dia adalah apabila dia beribadah, apabila melakukan perintah Allah, gak ada kesulitan apapun. Mereka yakin setiap kesulitan itu ada kemudahan. Yakin dia itu. Allah mengatakan seperti itu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini janji Allah ini. Kalau Allah yang janji, pasti akan ditepati Allah. Nggak ada Allah yang ingkar janji. Apapun kesulitan yang kita lakukan, pasti ada jalan keluarnya. Apalagi orang yang rajin ibadah, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yakinlah setiap masalah, problema, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia, Allah berikan jalan keluarnya bagi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gampang sebetulnya kehidupan. Asalkan kita dekat dengan Allah, Allah akan dekat dengan kita. Asalkan kita patuh dan taat kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Makanya ketika kita telah mudah, kita merasakan kemudahan dalam beribadah, kenyamanan, kesejukan, suatu ketentraman, suatu kedamaian dalam beribadah kepada Allah. Subhanallah, insya Allah itu adalah suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita.
Selama ini mungkin saya sulit melakukan ibadah, sulit sholat, sulit puasa, sulit melakukan kebaikan. Tapi ya kenapa ya akhir-akhir ini saya gampang sholat, bangun subuhnya cepat, lalu saya rajin sholat, rajin beribadah, pengennya dekat saja dengan Allah. Nah, itu tandanya orang mendapatkan hidayah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, Allah katakan di sana, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah ini, kalau seandainya Allah memberikan suatu petunjuk kepada manusia, maka Allah akan nambah dan memberikan suatu kemudahan kepada kita untuk taat kepada Allah dalam menjalankan agama. Nah itu, Allah yang berikan kemudahan. Kalau seandainya kita diberikan hidayah, itu Allah berikan suatu kemudahan. Jadi Allah itu sebetulnya tidak pernah memberikan kesulitan kepada hamba, yang tidak pernah. Allah selalu berikan kemudahan kepada hambanya, apalagi untuk beribadah. Nah ini, ada saja niat untuk beribadah, Allah berikan kemudahan. Contoh, kita pengen misalnya untuk melakukan ibadah haji, itu kan berat, itu butuh kesehatan yang maksimal, butuh biaya, butuh waktu, butuh segalanya untuk melakukan ibadah haji. Tapi kalau seandainya Allah berikan kemudahan, lalu kita mendapatkan suatu hidayah untuk berubah kepada arah yang lebih baik, maka semuanya nggak ada yang sulit bagi Allah. Bagi Allah, kalau sudah berkehendak, suatu kemudahan nggak ada yang sulit dalam kehidupan, termasuk memberikan hidayah kepada hati seseorang. Jadi tanda pertama orang yang dapatkan hidayah itu adalah mudah dalam melakukan suatu ibadah. Kalau itu sudah kita rasakan dalam kehidupan, insya Allah berarti kita mendapatkan hidayah dari Allah. Yang kedua, tanda orang yang mendapatkan hidayah itu adalah bergetar hatinya apabila mendengarkan nama Allah. Nah, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, itu orang sudah dapat hidayah. Itu azan orang di masjid, lalu bersegera mengambil wudhu, bersegera melakukan sholat, wah itu subhanallah, orang itu sudah dapat hidayah. Itu tandanya orang beriman. Coba kita lihat surah Al-Anfal ayat 2-4, itu jelas Allah katakan di sana, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini kata Allah, Al-Anfal ayat 2-4. Siapa orang beriman itu, kata Allah? Sesungguhnya orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah ini, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Siapa orang bertawakal itu? Yang pertama kata Allah, allazina yuqimuna sholata. Nah ini, orang yang mendirikan sholat. Apabila kita telah mendirikan sholat, insya Allah kita telah bertawakal kepada Allah. Apapun persoalan kehidupan, minta tolongnya dengan sabar dan sholat. Mohon kepada Allah dengan penuh kesabaran. Nah ini, bukankah Allah juga katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah? Bertolong-tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Nah ini kan kata Allah.
Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, dibaca Al-Quran, dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan mereka, tambah yakinnya kepada Allah, tambah percayanya kepada Allah, tambah percaya dengan sesuatu yang gaib. Nah, ini orang beriman ini. Lalu bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang beriman. Lalu orang yang bertawakal itu apa pula tandanya? Yang pertama Allah katakan, Allah sambung ayat itu, allazina yuqimuna sholah, orang yang mendirikan sholat, berarti dia bertawakal kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka memberikan sebagian hartanya untuk jalan Allah. Nah ini. Lalu Allah tegaskan kemudian di ayat selanjutnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang seperti itulah, kata Allah, yang sebetul-betulnya beriman. Allah berikan suatu derajat yang tinggi. Wa maghfirah, Allah berikan ampunan kepada mereka. Allah berikan pula rezeki yang baik. Nah ini janji Allah ini. Al-Anfal ayat 2-4. Apabila telah beriman kepada Allah, lalu Allah berikan suatu hidayah kepada kita, lalu kita akan bertawakal kepada Allah dan gampang melakukan suatu ibadah. Di ketika ada nama-nama Allah dikumandangkan kepada telinga kita, hati kita gemetar. Nah, itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tanda orang mendapatkan hidayah itu ada istiqamah. Nah, ini kadang-kadang sulit ini. Kecuali orang mendapatkan hidayah. Apa itu istiqamah? Berpendirian teguh. Nah, itu. Apabila telah melakukan ibadah satu kali tetap. Apabila telah berubah kepada arah yang baik, enggak mau surut lagi. Biasanya enggak pernah sholat, sekarang sholat. Nah, selanjutnya tetap sholat apapun yang terjadi. Allah tuh akan berikan suatu cobaan dan ujian kepada kita. Apabila semakin dekat dengan Allah, maka ujian itu akan semakin berat. Percayalah. Allah katakan, apakah kalian mengira kalau seandainya kalian dibiarkan saja mereka mengatakan saya beriman padahal belum diuji. Nah ini kata Allah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita beribadah, semakin kita beriman kepada Allah, ujian semakin banyak loh. Ujian semakin berat loh. Nggak gampang juga sebetulnya. Tapi semakin kita mampu melewati suatu ujian, semakin mampu kita menghadapi suatu tantangan, semakin mampu kita melangkahi suatu rintangan, maka di ketika itu semakin dekatlah kita dengan Allah, semakin bertambahlah iman kita kepada Allah. Kita dapat rasakan dalam kehidupan kita. Orang yang dapat hidayah itu, dia akan komitmen melakukan suatu ibadah. Nah, apabila telah sholat, berarti dia komitmen melakukan sholat. Nggak pernah lagi meninggalkannya. Nggak pernah lagi takut kepada Allah, komitmen, dan selalu meningkatkan suatu kualitas dalam beribadah. Nah inilah tanda orang yang dapat hidayah. Telah melakukan ibadah puasa berikutnya tetap mereka lakukan. Maka insya Allah dalam tausiah yang kita sampaikan pada saat ini, insya Allah pengajian kita saat ini memberikan suatu pelajaran bagi kita, suatu ilmu yang bermanfaat, suatu hal yang membuat kita bersemangat lagi dalam beribadah. Nah, apakah kita selama ini dapatkan hidayah dari Allah atau belum? Nah, kita dapat nilai diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini, yaitu tanda-tanda orang mendapatkan hidayah, insya Allah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.